Iya. Sekarang kegiatannya apa aja di rumah? Ya kan udah selesai UN ya Bu, jadi ya kemarin ya fokus buat belajar SBM sih, tapi kan udah kelar juga SBM-nya, jadi nggak ngapa-ngapain sih Bu di rumah. Iya, pasti kesini mau konseling kan ya? Iya, Pernah ikut konseling apa enggak? kebetulan belum pernah. Belum pernah sama sekali ya. Belum. Oke, saya jelaskan dulu ya. Konseling itu jadi saya sebagai konselor, Mbak Astrid di sini sebagai konselingnya. Di sini saya akan membantu Mbak Astrid untuk menemukan apa ya? Menemukan jalan keluar dari permasalahannya Mbak Astrid. Tapi di sini saya hanya sebagai fasilitator Mbak Astrid. Nanti hasil akhirnya Mbak Astrid sendiri yang akan menentukan seperti itu. Terus mungkin Mbak Astrid kesini masih ragu-ragu atau gimana gitu? Jujur iya Bu, soalnya saya juga takut mungkin Ibu nganggep saya jahat atau gimana, juga saya takut gitu. Jadi di sini Mbak Astrid nggak perlu takut, ceritanya kesebar, nggak perlu takut nanti Mbak Astrid dibully, dijudge jelek atau gimana. Soalnya di sini tuh di BK sendiri itu ada banyak banget asas, sekitar ada 12. Tapi yang ingin saya jelaskan ke Mbak Astrid itu yang paling penting tuh ada asas kerahasiaan. Jadi di sini saya tidak akan menyebarluaskan permasalahannya Mbak Astrid kepada orang lain. Jadi Mbak Astrid tenang aja gitu ya. Soalnya di BK sendiri juga ada asas itu. Yang kedua, tadi Mbak Astrid kesini kan disuruh atau keinginan sendiri nih? Keinginan sendiri sih Bu. Itu juga salah satu asas dari BK, yaitu asas kesukarelaan. Mbak Astrid datang ke sini dengan sukarela mau bercerita kepada saya. Terus yang kedua, yang ketiga ada asas keterbukaan. Jadi di sini Mbak Astrid harus terbuka nih masalahnya sama saya. Jangan ada yang tutup-tutupi. Nanti soalnya kalau ada yang ditutupi, nanti gak bakal selesai permasalahannya kayak gitu. Oke, bisa dimulai. Oh iya sebentar ya. Ini sekarang kan jam 8 ya. Eh, mau butuh waktu berapa menit nih atau berapa jam mungkin? Tapi biasanya sih kalau konseling itu 45 menit, 30 menit udah cukup. Soalnya nanti kalau lama-lama bosen kayak gitu. Mungkin Mbak Astrid ada usul lain berapa menit atau berapa jam? Ya mungkin sekitar 30 menit cukup sih Bu buat bahas ini. Bisa kita mulai ya? Boleh. Oke, sekarang Mbak Astrid tolong ceritakan permasalahan yang Mbak Astrid hadapi sekarang. Ya seperti yang Ibu tahu kan, saya udah lulus, lalu saya sebenarnya ini lagi pusing-pusingnya masalah kampus Bu. Saya mau lanjut kuliah di mana seperti itu. Nah kemarin itu kan udah SNM duluan, udah pengumuman SNM, saya nggak keterima. Lalu waktu SBM ini saya alhamdulillah diterima, tapi di jurusan yang sepertinya kurang pas di hati saya. Kurang serk gitu ya? Kurang serp di hati saya seperti itu Bu. Jadi saya milih dua. Nomor satu itu jurusan kedokteran di UGM. Nomor dua jurusan akuntansi di Universitas Airlangga. Nah saya diterimanya di pilihan kedua saya Bu. Sedangkan saya tuh sebenarnya pengen di pilihan pertama, karena memang teman-teman saya banyak yang diterima di sana, teman-teman segeng saya gitulah Bu, pokoknya teman-teman jalan gitu ya, teman-teman jalan saya itu pada di sana semua, dan saya kayak ngerasa kok aku beda gitu, kok aku kenapa kok aku gini, padahal kan ya gimana Bu, yang diterima, yang nggak diterima di situ cuma saya yang mencari sendiri di Surabaya seperti itu. Di situ saya agak kesel dan kayak nggak ikhlas gitu loh Bu sebenarnya. Di samping itu orang tua saya juga nggak ngerestuin buat saya ke kedokteran di UGM. Nah kalau
Astrid nggak coba tanya kenapa kok saya nggak boleh ke jurusan kenapa nggak direstuin orang tuanya ke jurusan kedokteran tadi? Iya, saya udah nanya Bu sebelumnya. Saya udah nanya kenapa sih kok nggak dibolehin. Tapi orang tua saya bilang katanya biasalah masalah ekonomi. Padahal menurut saya juga keluarga saya masih berkecukupan untuk membiayai saya di situ. Terus katanya juga terlalu jauh gitu Bu. Tapi saya nggak tahu kenapa saya merasa itu cuma alasan orang tua saya aja gitu. Dan mungkin ibu menganggap saya jahat ya, tapi sebenarnya saya juga ini karena ini ya pengen saya gitu. Saya emang pengennya di sana, tapi kenapa nggak dibolehin sih sampai saya akhirnya mungkin nggak dapat restu ya, nggak dapat doa orang tua, akhirnya saya jatuh di pilihan kedua saya gitu. Jadi di sini Mbak Astrid tuh ngerasa kesel sama orang tuanya soalnya nggak direstuin nih ke UGM, ke jurusan kedokteran tadi ya. Iya Bu. Pengumuman SBM-nya kapan sih? 2 hari lalu? Iya. Iya, 3 hari lalu. Oh, teman-temannya Mbak Astrid kesana semua ya, di sana semua. Iya. Jadi gitu. Terus emang dulunya Mbak Astrid tuh lebih condong ke pelajaran IPA atau suka ke IPS atau gimana? Saya sebenarnya jurusannya IPA, tapi kan di IPA juga itu dapat beberapa pelajaran IPS seperti ekonomi ya. akuntansi Ya. kayak gitu ya Bu. Dan saya emang ngerasa saya kalau kata guru saya memang pandainya di yang ekonomi akuntansi itu daripada di biologi. Saya di biologi juga bagus, cuman kayak lebih berpotensi di ekonomi akuntansi. Tapi kan saya udah ngusahain yang terbaik buat masuk di kedokteran gitu Bu. Saya juga udah les, udah bimbingan belajar segala macam biar bisa masuk. Tapi ya saya ngerasa saya nggak dapat restu dari orang tua saya itu, makanya saya nggak masuk. Padahal saya pengen sama bareng-bareng sama teman-teman saya. Kayak gitu ya. Mbak Astrid secara pribadi Mbak Astrid ya, Mbak Astrid tuh ngerasa nyaman di jurusan yang mana? Di IPA atau kan tadi Mbak Astrid bilang ya, Mbak Astrid dulu jurusan IPA, tapi nilai pelajaran IPS-nya Mbak Astrid juga nggak kalah bagus sama pelajaran IPA. Di situ kalau bisa Mbak Astrid cerita, Mbak Astrid lebih nyaman ke jurusan yang mana, yang IPA atau yang kayak ekonomi kayak gitu? Jujur ya Bu, saya memang lebih condong ke yang ekonomi akuntansi. Tapi saya nggak mau dong ketinggalan sama teman-teman saya gitu Bu. Saya kayak ngerasa dikucilkan gitu gara-gara saya nggak masuk sama-sama mereka di kedokteran di UGM seperti itu. Jadi ya udah, sebenarnya kalau dibilang sayanya ya saya lebih nyaman di akuntansi sih. Tapi ya itu tadi Bu, saya jadi ditinggal sama teman-teman saya. Padahal menurut saya juga bisa kok ngikutin mereka di kedokteran. Kayak gitu. Sekarang masih kontakan apa udah lost kontak sama teman-temannya Mbak Astrid yang di sana? Biasanya kami selalu keluar bareng sih Bu, selalu kayak belajar bareng. Kalau nggak gitu ke kafe bareng-bareng, kalau nggak gitu pasti chat di WhatsApp. Tapi sejak sehari yang lalu kayak udah enggak gitu. Tapi teman-teman Mbak Astrid tahu ya kalau Mbak Astrid sekarang itu masuknya di pilihan kedua. Tahu. Jadi di sini permasalahan Mbak Astrid itu Mbak Astrid masih ganjel gitu ya. Terus sama orang tuanya Mbak Astrid juga, Mbak Astrid lagi nggak enak, lagi marahan kayak gitu. Iya. Tapi masih suka omong-omongan di rumah atau masih suka tegur sapa atau gimana sama? Jujur enggak Bu, karena saya sebel gitu. Jadi kayak main. Jadi saya ya udah gitu. Kalau mereka nggak ngajak ngomong ya udah, saya juga nggak ngomong. Tapi kebanyakan juga mereka ngajak ngomong juga saya nggak ngebales sih Bu, karena emang saya lagi kondisinya lagi sebel gitu kan. Ya diem-dieman gitu ya. Iya. Jadi Mbak Astrid itu masuk kamar atau Mbak Astrid main atau gimana? Lebih di rumah sih, karena saya juga sudah lagi nggak diajak main gitu sama teman-teman saya kan. Teman-teman saya juga ya cuma
eh, seperti ini aja guys, saya mau kasih Mbak Astrid pekerjaan rumah nih, tugas. Jadi Mbak Astrid tanya, Mbak Astrid kan nggak bicara ya sama orang tuanya Mbak Astrid. Jadi mungkin Mbak Astrid bisa kayak memulai obrolan dulu sama orang tuanya Mbak Astrid. Meskipun Mbak Astrid nggak ngobrol, tapi nanti kalau seandainya kayak makan bersama atau nonton TV, Mbak Astrid bisa nimbrung di situ. Ya walaupun Mbak Astrid itu masih sebel kan juga ya. Mungkin Mbak Astrid bisa diem aja dulu, nggak apa-apa. Nanti kalau sekiranya Mbak Astrid sudah tenang, sudah nggak amarahnya udah nggak tinggi, nanti Mbak Astrid coba deh bilang, ngomong-ngomong apa, ngobrol sama orang tuanya. Kenapa Mbak Astrid tanya, kenapa kok nggak direstuin di UGM, terus alasan-alasan lain dari orang tuanya Mbak Astrid. Mbak Astrid coba ngobrol di situ supaya hubungan Mbak Astrid sama orang tuanya Mbak Astrid juga nggak pecah. Jadi bisa diusahakan lagi gitu loh, kayak gitu. Jadi saya yang harus ngalah ya Bu. Di sini kan egonya sama-sama tinggi ya, jadi kalau nggak ada yang memulai, nanti masalahnya bakalan berlarut-larut gitu. Apalagi Mbak Astrid sekarang kan juga lagi mau masuk kuliah kan, juga kan itu biayanya juga besar, terus juga banyak keperluan lainnya, kayak gitu sih. Nanti kita lihat perkembangannya Mbak Astrid nih di pertemuan kedua, nanti kita jadwalkan lagi kayak gitu. Terus ini juga kan udah 30 menit nih, nanti kita bisa akhiri. Nanti Mbak Astrid datang ke sini lagi kan, Mbak Astrid cerita gimana perkembangannya masalahnya Mbak Astrid ini. Jadi Mbak Astrid ngobrol dulu deh dari hati ke hati sama orang tuanya Mbak Astrid. Iya Bu. Oke, kita akhiri dulu ya. Iya. Terima kasih Bu. Iya. Lancar. Film. Aku mepet nih. Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan duduk. Iya. Mbak Astrid kesini lagi ya. Saya boleh pakai bantal Iya, ya? boleh, silakan diambil. Ini juga nih ada jajan, bisa dibukain ya. Oh, iya. Makasih. Gimana nih perkembangan permasalahan Mbak Astrid? Iya, jadi saya udah ngelakuin yang kemarin Bu, yang disuruh sama ibu untuk yang ibu sebut pekerjaan rumah. Iya. Iya, yang saya disuruh berusaha buat ngomong sama orang tua saya lagi, mungkin dengan nonton TV atau segala macam, udah saya lakuin kemarin. Dan ya saya sekarang udah jadi lebih ikhlas lah Bu. Saya jadi ngerti kenapa orang tua saya kayak gitu ke saya. Saya udah nemuin alasan-alasannya dan menurut saya juga ini yang terbaik buat saya, seperti itu. Kalau boleh Ibu tahu apa alasan orang tuanya Mbak Astrid? Setelah mengetahui alasannya orang tua saya, jujur saya merasa jahat banget kemarin-kemarin dengan sikap saya yang seperti itu, yang egois. Ternyata ya cukup masuk akal, terutama masalah finansial, karena keluarga saya ternyata sedang mengalami krisis Bu, apalagi di ya corona seperti ini. Ternyata usaha orang tua saya juga terkena dampak yang cukup besar dari corona ini. Dan ya biaya untuk masuk ke kedokteran, apalagi di UGM yang notabene di Yogyakarta, yang cukup jauh, itu cukup mahal. Iya, jadi orang tua saya nggak terlalu bisa untuk memenuhi itu. Dan terutama saya masih punya 3 adik di rumah yang masih SMA, SMP, sama SD. Jadi ya butuh banyak biaya juga ya. Dan di samping itu juga terlalu jauh, ibu saya nggak tega sama saya Bu. Kalau misalnya saya di Surabaya
saya bisa 1 minggu sekali Iya, pulang deket gitu ya. ya. Iya, kalau misalnya di Jogja nggak memungkinkan buat pulang 1 minggu sekali, pasti ibu saya juga mengkhawatirkan. Iya, namanya Lalu juga orang tua ya. saya ternyata ada lagi hal yang menyentuh buat saya. Ternyata ini dulu cita-cita ibu saya untuk masuk di jurusan akuntansi Universitas Airlangga, dan ibu saya ingin menjadi akuntan. Maka dari itu sekarang ibu saya ingin saya yang menggapainya, karena dulu ibu tidak ada uang, tidak ada biaya untuk bisa sampai kuliah seperti itu. Saya senang sekali, kayak Mbak Astrid udah lebih legowo gitu ya. Iya. Mbak Astrid udah lebih tenang juga, udah tahu alasannya orang tuanya Mbak Astrid juga kan ya. Jadi namanya juga orang tua kan pilih yang terbaik untuk anaknya, apalagi ini udah cita-citanya ibunya Mbak Astrid juga ya. Nanti insya Allah kan kalau ada doa orang tua nanti kedepannya bisa lebih lancar kayak gitu. Terus juga kan di luar sana banyak kayak anak yang kepingin kuliah terus juga gak ada biaya. Nah, Mbak Astrid ini termasuk orang yang beruntung, soalnya orang tuanya Mbak Astrid masih bisa membiayai Mbak Astrid, masih kayak kerja keras buat nguliahin Mbak Astrid kayak gitu. Iya, saya juga akhirnya lebih ikhlas, dan ya saya akhirnya mengerti lah Bu, kenapa orang tua saya menentukan pilihan itu seperti itu. Jadi ya saya juga sekarang juga sudah tidak menyalahkan orang tua saya lagi atas saya yang tidak masuk di UGM. Ya mungkin emang ini udah jalan terbaik saya. Semoga diberi kemudahan aja sih ke depannya. Iya, saya mengerti kayak gitu ya. Mbak sudah lebih tenang kan sekarang, udah lebih legowo. Iya, udah juga lebih ya. tenang, udah nggak stres lagi lah Bu, intinya kayak kemarin. Ih, bisa dimakan dulu. Oh iya, terima kasih Bu, Iya. udah kenyang banget. Oh, kayak gitu ya. Ya udah kita akhiri dulu ya, soalnya udah mau maghrib juga. Oh iya, saya kesininya kesorean, maaf ya Bu. Iya, nggak Maaf apa-apa. banget telat. Nanti kalau ada masalah apa lagi Mbak boleh cerita ke sini ke ibu lagi, kita konseling lagi kayak gitu ya. Sudah, kita akhiri dulu ya. Iya, terima kasih Bu. Iya. Terima kasih udah bantu banyak ya Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Isin aku dewe.